Dalam belajar geografi, ada yang pernah dengar istilah SIG? Sebenarnya apa sih SIG itu? Ada nggak ya manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari? Cara makainya bagaimana? Nah, kali ini kita akan mempelajari itu semua. Yuk meluncur guys! SIG itu berasal dari 3 kata: sistem, informasi, dan geografi. Maksudnya, penggunaan sistem yang berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Simpelnya, kita menggunakan teknologi untuk memperoleh informasi, dan informasi itu didapat dari bumi. Ingat ya, SIG itu sebuah sistem. Jadi dalam penggunaannya ada beberapa komponen. Ada data, manusia, software, dan hardware. Nah, yang hardware sama software seperti ini contoh-contohnya. Nah, bagi kalian mungkin istilah digitizer dan plotter merupakan istilah yang baru dengar ya. Nah, kalau digitizer itu perangkat yang berbentuk seperti papan yang ada beberapa tombol dan pena yang digunakan untuk mengubah peta analog menjadi peta digital. Nah, kalau plotter itu perangkat yang bentuknya mirip printer, hanya ukurannya dia lebih besar. Oke, lanjut ya. Untuk SIG ini, data yang digunakan adalah data spasial. Apa itu spasial? Data yang menggambarkan fenomena-fenomena di permukaan bumi. Data spasial dibagi menjadi 2, data grafis dan data atribut. Data grafis itu berupa titik, garis, dan area. Nah, kalau data atribut itu intinya berupa tulisan, bisa angka, huruf, diagram, atau tabel. Contohnya, angka jumlah penduduk, persebaran jumlah penduduk, dan seterusnya. Data spasial ini bisa kita dapat dari berbagai sumber. Contohnya dari Google Earth atau dari hasil penginderaan jauh dan yang lain. Nah, dalam tahapan kerja SIG cuma ada 4 ya. Cuma input data, terus dikelola, dimanipulasi dan dianalisis, jadi deh hasilnya dalam bentuk peta atau laporan. Nah, ini bisa dalam hard copy atau soft copy. Nah, untuk tahapan analisis data nggak usah bingung ya dengan istilah-istilahnya. Untuk klasifikasi itu maksudnya mengelompokkan data sesuai dengan kelompoknya. Contoh, data lahan pemukiman, data lahan untuk perdagangan, dan seterusnya. Kalau overlay itu penggabungan atau penumpukan data sehingga menghasilkan data yang baru. Kalau networking itu analisis data yang mengaitkan data dalam bentuk titik dan garis yang saling berhubungan. Terakhir ada buffering ya. Buffering itu cakupan dari beberapa area atau titik di daerah tertentu. Jadi sekarang sudah tahu nih SIG itu apa dan cara kerjanya gimana. Lalu apa manfaat SIG itu? SIG itu manfaatnya banyak banget, baik itu di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Pokoknya dapat digunakan untuk mengenali berbagai gejala fenomena di bumi, baik alami maupun hasil aktivitas manusia. Gimana? Udah paham kan tentang SIG dan perintilannya? Semoga bermanfaat ya.